Raja Pedang, Jilid 5, Episode 5, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Tiba-tiba Poati tertawa bergelak, suara ketawanya begitu keras sampai bergema di atas jurang. Hei, orang si Poa. Kau tertawa-tawa dan tidak lekas kirim anak itu ke sini memamerkan ilmu cakar bebekmu, apa sudah miring otakmu? Ha, debok 6. Anak ini sama sekali tidak tolol atau gila, malah dia lebih gila daripada yang gila. Anak yang aneh sekali, dan kau tidak ada 1/10 anak ini. Hehehehe. Beng San hanya melongo menyaksikan kelakuan yang aneh itu dan lebih lagi keheranannya ketika dia melihat kakek buntung itu tiba-tiba menangis. Di dasar hati Beng San terpendam sifat welas asih yang besar, yang dulu dihidupkan oleh pelajaran-pelajaran di dalam kelenteng oleh para pendeta Buddha. Sekarang melihat kakek itu menangis, tak terasa lagi matanya menjadi merah dan dia menyentuh lengan yang tinggal sebelah itu. Orang tua, kenapa kau menangis sedih? Apa kau takut mati? Sudah berani hidup kenapa takut mati? Yang kutakuti bukan matinya, akan tetapi, di seberang kematian yang penuh rahasia. Anak sekecil Beng San, mana tahu akan segala perasaan seperti ini. Ia hanya dapat merasa bahwa kakek ini benar-benar amat gelisah dan berduka. Makin tebal rasa kasihan di hatinya. Kakek, apa yang dapat kulakukan untuk menolongmu? Katakanlah barangkali aku dapat menolong. Akan tetapi Poati masih menangis terus dan Beng San sudah berlutut sambil menghibur. Tiba-tiba kakek itu menghentikan tangisnya dan wajahnya memperlihatkan harapan besar. Anak baik, kau bisa menolongku. Yang membuat aku takut menghadapi kematian adalah debok 6. Dia juga terluka dan mau mati. Aku tidak ada muka bertemu dengan dia di seberang kematian kalau aku belum bisa mengalahkannya. Maka kau tolonglah aku, nak, tolonglah supaya aku bisa menang dalam pertarungan ini dan mendapat muka terang. Beng San terheran-heran, akan tetapi melihat sinar mata yang penuh permohonan itu dia tidak tega menolak. Baiklah, akan ku coba. Tapi bagaimana? Seketika itu kakek itu bangkit semangatnya. Biarpun dia sudah tidak dapat bangun lagi, namun tangan kanannya membuat gerakan-gerakan penuh gairah. Kau perhatikan baik-baik, aku akan menurunkan 3 jurus lihai dari ilmu silatku Kong Ji Ciang. Lihat ini, 2 buah jariku ini adalah gerakan-gerakan kaki yang harus kau lakukan dalam jurus pertama. Kakek itu lalu menekuk 3 jari tangannya dan mendirikan jari telunjuk dan tengah seperti sepasang kaki. Kedua jari itu, seperti sepasang kaki bergerak-gerak maju mundur secara teratur sekali. Nah, kau lakukan dulu gerakan kaki ini, jurus pertama yang disebut jurus Kong Ji Hai Bun, dengan hawa kosong membuka pintu. Karena bersungguh-sungguh hendak menolong kakek ini, Beng San memperhatikan dengan seksama, lalu dia berdiri dan meniru gerakan-gerakan itu. Mula-mula tentu saja kaku dan keliru, akan tetapi dengan tekun dia mempelajari dengan petunjuk kakek itu. Kemudian dia diberitahu tentang gerakan tangan dan tubuhnya. Kakek itu nampak bersemangat sekali, berkali-kali memuji, tulang bersih, bakat-bakat baik. Ujian ini memperbesar semangat Beng San dan membuat kakek itu tak mengenal lelah. Setelah dapat melakukan jurus pertama dengan baik, dia mendapat petunjuk cara bernapas dalam melakukan jurus ini dan cara menyimpan hawa dalam tubuh. Kemudian dia diberi pelajaran jurus kedua yang disebut Kong Ji Tuisan, hawa kosong mendorong bukit. Jurus ketiga disebut Kong Ji Lohai, hawa kosong mengacau lautan. Untuk mempelajari 3 jurus ini dengan baik mereka telah berlatih sehari penuh. Poati, mana jago mudamu? Berkali-kali suara di seberang lain bertanya. Orang Side, ajalmu sudah dekat. Tunggulah sampai besok pagi, pasti kau beres oleh 3 jurusku dari Kong Ji Ciang. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Beng San sudah diberi makan oleh Poati. Apa makannya? Hanya 3 helai daun muda. Akan tetapi anehnya, begitu makan daun-daun itu, Beng San merasa perutnya kenyang dan tenaganya penuh, membuat dia makin kagum. Ternyata kakek ini membawa bekal banyak daun semacam ini. Anak baik, sekarang kau pergilah ke seberang sana dan kau boleh perlihatkan 3 jurus penyerangan ini. Kalau dia tidak mampu memecahkannya satu saja dari yang 3 jurus ini, berarti dia kalah. Beng San mengangguk dan hendak memanjat tebing, akan tetapi tiba-tiba kakek itu memegang lengannya dan berkata, terlalu lambat, bersiaplah. Sekali tangannya mendorong tubuh Beng San melayang melewati jalan kecil dan meluncur ke dalam jurang di sebelah kiri. Debok 6, terimalah kedatangan penguji kita.
Ketika Bengsan merasa betapa tubuhnya ditahan dua buah tangan, dia mulai merasakan tubuhnya ringan dan enak, rasa panas di tubuhnya yang selalu mengganggunya agak berkurang. Maka dia menjadi gembira dan begitu dia dilepaskan dan berdiri di depan kakek tinggi besar yang duduk bersimpuh itu, dia berkata, "Kakek yang baik, apa betul kata kakek Poati itu bahwa kau sudah hampir tewas?" Kakek tinggi besar yang suaranya melengking itu mendelik matanya dan membentak, "Kalau betul begitu, bukan aku sendiri yang mati, dia pun sudah hampir mati." "Kau betul, karena itu aku hendak mengajukan sebuah usul padamu." Apa maksudmu? Kalau kalian berdua sudah mendekati mati, kenapa tidak melakukan perbuatan baik yang terakhir?" Kakek Poati itu menghendaki supaya kau mengaku kalah. "Lakukanlah itu, kau mengalah saja, mengaku kalah dan membiarkan aku keluar dan pergi dari sini. Bukankah dengan begitu sedikit banyak kau telah meringankan dosamu?" Memang aneh mendengar seorang anak berusia 10 tahun bicara seperti ini, akan tetapi tidak aneh lagi kalau diketahui bahwa dia besar di dalam kelenteng, dari usia 5 sampai 9 tahun. Tentu saja bagi kakek Debok Nam yang tidak mengetahui asal-usul anak ini, menjadi melongo mendengar ucapan ini, namun hanya sebentar dia tertegun, lalu dia tertawa melengking dan tahu-tahu dia telah mencengkeram baju Bengsan di bagian dada.